Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya rindu agar setiap kita umat Tuhan dimanapun saudara berada, kita sama-sama terus kuat di dalam menjalani hari-hari hidup ini. Karena yang kita lihat seringkali membuat kita takut, membuat kita khawatir. Mungkin itu keadaan keluarga, keadaan ekonomi, keadaan finansial, keadaan kesehatan. Seringkali membuat kita takut dan khawatir. Tapi izinkan saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk selalu mengingat kita masih punya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan yang sanggup memulihkan hidup saya. Amin. Karena itu kita perlu terus tertanam dalam firman Tuhan, sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran terhadap firman Kristus. Karena itu Bapak Ibu dimanapun saudara berada, saya kembali mengajak setiap kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, yang menjadi sumber keteguhan hati dan pengharapan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat setiap hari-hari yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, kami dapatkan kekuatan. Setiap kali kami merenungkan firman Tuhan, kami temukan pengharapan. Dan tatkala kami merenungkan firman Tuhan, kami selalu diingatkan bahwa kami tidak boleh menyerah karena kami masih punya Tuhan. Itu sebabnya kami rindu membuka hati kami untuk firman-Mu. Dimanapun umat Tuhan berada saat ini, Roh Kudus menjamah dan melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus menyampaikan kepada orang banyak dan juga kepada kita setiap hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa setiap kita harus tetap terus berdoa. Ya, jangan pernah jemu-jemu berdoa, karena ketika kita tidak bisa merubah keadaan, maka kita harus tahu kita perlu datang cari Tuhan, kita perlu datang memohon kepada Tuhan, dan Tuhan itu hanya sejauh doa. Nah, Yesus pernah sampaikan seperti ini, saudara, dalam Matius 7, ayat 7 dan ayat 8. Matius pasal 7, ayat 7 dan ayat 8, Yesus katakan seperti ini. Mintalah, sama-sama bilang sama saya harus minta, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, sama-sama bilang sama saya harus cari, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, sama-sama bilang sama saya harus mengetok, maka pintu akan dibukakan bagimu. Minta, cari, ketok, itu bagian kita untuk menghampiri tahta Tuhan. Lalu bagian Tuhan apa yang akan dia buat? Terjadi di ayat 8. Ayat 8 Yesus bilang begini, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang doa, maka kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Hal itu juga pernah disampaikan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang hakim yang lalim, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Iya kan? Sehingga akhirnya kita tetap terus berdoa, berseru kepada Tuhan, apapun keadaan kita. Jangan sampai kita berdoa terus kita belum lihat jawaban doa, kita mulai khawatir lagi. Ketika kita berdoa, kita belum melihat pintu dibukakan, kita mulai tertekan lagi. Ketika kita berdoa lalu kita belum melihat jawaban doa, kita mulai khawatir lagi. Hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan, keadaan bisa saja membuat kita khawatir. Keadaan situasi yang kita lihat membuat kita takut, wajar, kita masih manusia. Namun jangan pernah melupakan, teruslah berdoa, jangan jemu-jemu berdoa. Ketika kita berdoa, surga turun tangan. Ketika kita berdoa, perkara-perkara dahsyat akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, sesuatu yang mustahil bagi kita akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Itu sebabnya di ayat 11 dari pasal 7 yang tadi kita baca, di ayat 7 dan 8, ayat 11 bilang begini Tuhan Yesus, saudara. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, sama-sama bilang sama saya, pemberian yang baik. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, tentu kita orang tua rindu memberi yang terbaik buat anak-anak kita, bukan? Makanya Tuhan Yesus bilang, apalagi Bapakmu yang di surga. Wow.
Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Hari ini kita diingatkan satu hal yang istimewa, satu hal yang dahsyat dan luar biasa yang harus kita pegang. Dunia boleh bergoncang dengan segala situasi, dengan segala keadaan yang terjadi. Tetapi ketika kita datang menghampiri tahta kudus Tuhan, melalui doa-doa kita, maka yang terbaik, sama-sama bilang sama saya, yang terbaik. Janjinya jelas loh, pemberian yang baik. Yang terbaik akan diberikan buat saudara dan saya. Itu sebabnya jangan pernah jemu-jemu berdoa hanya karena satu doa, dua doa yang kau naikkan belum dijawab oleh Tuhan. Jangan langsung kau buru-buru bilang kecewa sama Tuhan. Kau pergi meninggalkan Tuhan hanya karena doa yang ini belum dijawab, hanya karena doamu yang itu belum dijawab. Come on, masih banyak orang-orang yang berdoa udah tahunan, saudaraku, baru dijawab Tuhan. Ayo dong, kita hari-hari ini, apa sih yang bisa, kekuatan kita tuh dapat dari mana sih? Kalau bukan karena dari doa. Dengan berdoa kita dapatkan kekuatan. Dengan berdoa kita temukan pengharapan. Dengan berdoa berarti kita terhubung dengan surga, terkoneksi dengan Allah. Alkitab katakan, barang siapa mengikatkan dirinya kepada Allah, maka dia akan menjadi satu roh dengan Dia. Ikatkan dirimu dengan Allah, dengan doa-doa. Jangan pernah jemu-jemu berdoa. Minta, cari, ketok. Itu bicara tentang eksistensi saudara dan saya untuk tetap terus berdoa sekalipun kau belum melihat. Minta, cari, ketok. Itu bicara tentang setiap kita yang Tuhan Yesus rindukan untuk tetap terus datang menghampiri tahta kudusnya. Sekalipun sampai hari ini kau belum melihat jawaban doa, bukan berarti itu sedang tidak dikerjakan. Saya ulangi sekali lagi. Hanya karena kau belum melihat jawaban doamu terjadi hari ini, bukan berarti itu sedang tidak dikerjakan oleh Tuhan. Pastikan kau tahu bahwa yang terbaik sudah akan diberikan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu janji Tuhan Yesus. Dia akan memberikan yang baik. Sama-sama bilang sama saya, pemberian yang baik datang dari Tuhan. Amin. Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dimanapun saudara berada, hari-hari ini mungkin kau sedang doa, namun kau belum melihat, tak kunjung datang apa yang kau doakan. Kau hari-hari ini sedang berdoa untuk sesuatu yang kau rindu lihat terjadi. Tetaplah berdoa, minta, cari, ketok, terus kerjakan bagianmu. Ingat apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang perumpamaan hakim yang lalim. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Allah mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tidak pernah. Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dia menjawab saudara dan saya dengan doa-doa yang selalu kita naikkan. Tetaplah berdoa, jangan jemu-jemu berdoa. Kita tidak bisa dibatasi dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, maka engkau akan melihat tembus setiap batasan-batasan kemustahilan. Itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Mari kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami diingatkan untuk selalu terhubung denganmu, untuk selalu terkoneksi dengan sorga. Dengan doa-doa kami meminta, dengan doa-doa kami mencari, dengan doa-doa kami menghampiri pintu kasih karuniamu. Kami mengetuk. Itu sebabnya kalau ada di antara umatmu yang hari-hari ini terus tidak jemu-jemu berdoa, hamba percaya engkau memperhitungkan setiap tetes air mata kami. Engkau memperhitungkan setiap waktu yang kami lakukan dalam doa-doa kami yang untuk kami datang menghampiri tahta kudus-Mu. Itu sebabnya hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Kami akan lihat sesuatu yang dahsyat terjadi tatkala kami menghampiri tahta kudus Tuhan. Karena kami tahu di luar Tuhan kami gak bisa berbuat apa-apa. Namun ketika kami berdoa, perkara dahsyat akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat umat-Mu satu persatu, terus taruh roh yang lapar dan haus untuk mencari Allah. Taruh terus di hati kami roh yang mau terus berdoa intim dengan-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa, ucapkan berkat satu persatu Tuhan jamah di rumah mereka masing-masing. Kami terus diteguhkan doa-doa kami. Kami terus dikuatkan oleh doa-doa kami. Dan kami terus menemukan pengharapan oleh karena doa-doa kami kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin.